Sekarang Hengki, ayo lo. Wow. Mungkin akan memanfaatkan early gamenya ya. Bakal ngerusuh Mantap. main agre untuk Is anak-anak Bigetron. Yap. Dan emang Hengki nih terlihat anak-anak yang kalem, anak-anak lucu, tapi ternyata paling berisik juga ya di stage ya. Wah, itu dia, Pak. Paling on fire. Jangan salah, Pak. Di dalam tubuh Hengki yang seperti itu, Pak, itu terdapat semangat yang dar gitu. Iya, semangatnya Meledak. dar apa coba dar. Ya, Berikan apalagi- dong. Aku 10 remaja. Gila. Berikan aku 10 papulung Wah, remaja. 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 Remah-remah sih kalau. Iya. Oke, Chang'e pun udah diamankan oleh Kick ID, sementara Bruno tadi udah di ban, lalu ada Uranus lagi. Ini dari 3 pick pertama BTR. Ah ya, gimana ya? Ini mereka udah memunculkan yang bisa dibilang cover yang luar biasa sekali. Mereka tanpa cover aja udah sulit ditumbangin nih Pak, hero-hero yang kayak begini nih. Ada Dan- Hylos dan ada Pakito. Dan kalau kayak gini yang paling enak tahu nggak apa? Granger sih. Granger buat Bigetron Alpha. Tapi Cloud-nya di ban, berarti oh bentar, Brans kayaknya malah kayak nggak keberatan kalau misalkan Cloud-nya di ban. Terlihat dari tadi ekspresi dari Bransnya ketika melihat Cloud-nya di ban. Yep. Ini sepertinya memang ya, Bigetron Alpha itu tidak akan bermain ke arah Cloud. Seperti yang tadi aku sudah mention, sepertinya ke arah Granger. Granger Pak. Granger. Oke. Karena Granger kan punya Rhapsody indah yang kan bermuara karang. Jakarta Utara. Lu tahu nggak sih lagunya? Dia Moji doang yang tahu. Tuh kan iya, gue juga kayak Ya makanya dengerin lagunya. sumpah ya, dia berdua kayak nyambung banget nyanyi, terus berdua nyanyi kayak "Hah, Iya. lagu apa sih?" Itu Dikasih lagu loh, sama dia. Pak, lagu. Cari aja Pak Rhapsody. Gue dari gitu ya, kecil emang udah gimana ya, di TK aja gue di DO, gimana nggak ngerti nyanyi gue Ya sampai gimana gede. selera musik kita sama. Pak. Uranus Baxial sudah di-ban. Aduh. Capek. Ada Baxia Ya yang udah Allah. dihilangkan juga dari Bigetron Alpha. Oke. Kali ini apa yang akan diberikan oleh teman-teman dari Geek Farm? Khalid kah? Khalid tapi kena slow sih, bete juga sih. Jangan Khalid kayaknya. Hylos. Kalau misalnya kayak gini Baby pakai Benedetta mau nggak mau mereka butuh satu buah Oke, ya burst Pasha. damage. Burst damage-nya yang akan nge-follow up Chang'e Varsha. Mereka punya high ground yang cukup kuat di sini dari teman-teman Geek Farm. Aman sih harusnya high ground-nya. Clearing minion cepet, ada Meteor Shower, ada Feather Air Strike, dan bahkan kalau misalkan melihat juga dari teman-teman Geek Farm, ini dengan hadirnya satu buah Chow nih bisa sedikit kompleks nih. Dia bisa jadi di bagian tank atau bahkan dimainkan Oke. sama Adam. Oke, Nah, kan Alice Granger. dan juga Granger juga. Parsha mendapatkan satu buah counter secara langsung. Ada Alice di saat nanti mungkin Federasi akan dikeluarkan. Emang bisa di dive langsung masuk ke bagian dalam, nabrak ke arah Parsha-nya. Ya dan pelan-pelan juga kita ketahui sendiri bahwa Alice ini sudah pelan-pelan menjadi priority pick karena dia adalah tipikal hero scaling yang memang mengandalkan yang namanya stack passive dari bulir-bulir yang dia dapatkan dari minion. Bener. Semakin banyak stack pasif yang dia amankan, apalagi kalau misalkan menit 7 udah dapat 30-an, itu kita udah bisa join the fight Menit 7 30-an. Iya. Pokok 30-an kita udah bisa join the fight nih. untuk early. Untuk early. Oke. Kalau untuk late game ya 100 syukurlah kalau cukup rajin untuk ngumpulinnya Pak ya. Baik. Capek tuh Pak ngumpulin 100 Pak. Satu pick terakhir. Ini mungkin lebih ke arah side. Apa? Kari. Oh, Oke. ternyata ada sedikit transisi Benedettanya. Bedanya side. Iya, Aku Benedettanya pikir akan- bedanya bakal jungler. Aku Benenya juga bakal pikir side. begitu awalnya. Tapi ternyata seperti yang kita tahu, ketika kali ini sudah ada yang namanya Hylos, Oke. Benedetta tidak akan bisa menumbangkan Hylos dengan cepat. Iya dong, Makanya butuh Kari Butuh Kari. sebagai tanker destroyer. benar. Tanker Destroyer. Waduh. Karena kan dengan DHS mungkin atau bahkan dengan Golden Staff Endless Battle, Yap, ini yang akan menyusahkan bagi Hylos. Darahnya tebal, darahnya tebal. semakin tebal, Oke. itu berarti adalah makanan bagi Kari. Dan jangan lupa, ini kalau misalkan bikin dari Hylosnya Ki ini bikin yang kayak Dominance Ice, Yap. dari awal aja dia udah nambahin 500 lebih darah. Oke. Karena kan 1 poin mana bagi Hylos itu sama dengan 1,5 HP. Banyak yang nambah mulu jatuhnya kayak Iya. begitu ya. Iya. Oke, ini adalah game pertama untuk match yang pertama dari Oke. kedua tim yang sama-sama ingin mengamankan ke babak ke playoff pastinya.
dari Bigetron melawan Geek Farm, Revamp or Geek Farm Nerf. Kita akan lihat di sini. Oke, ini dia ada KYY yang udah merangsuk masuk di bagian tengah dengan high loss-nya makhluk setengah kuda. Di bagian tengah ada Rainbow dan juga Brans yang masih mendapatkan satu wave minion sama seperti pemain dari Geek Farm. Dan ini adalah side lane masing-masing antara Pakito akan bertemu dengan Benedetta ataupun satu orang lagi yaitu Chang'e akan bertemu dengan Ellie. Nih, di engage dari awal kayak gini berat juga sih ya. Apalagi untuk Wih. dan wait, what Ada happened? teriakan nice di belakang sana sudah mulai terdengar teman-teman semua. Energy impact dari Freeze bener-bener langsung on point sekali, dan bahkan untuk di early phase kayak gini ini bakal jadi keuntungan buat Geek Farm. Karena kenapa? Karena mereka memiliki 2 high ground dengan magical damage yang cukup tinggi. Sementara Freeze masih sangat pede, maju lagi sedikit ke bagian tengah. Rainbow hanya bisa melihat dari kejauhan mau nge-healing siapa. Turret nggak mungkin di-healing dong. Kagak bakal nambah juga. Nggak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi keren tuh Lung. Apa? Itu kalau ada hero yang kayak gitu. Pak, dikucilkan Estes Pak kalau bisa kayak begitu Pak. Ngehil turret. Turretnya di-heal. Kapan kelar? Ada sebenarnya ya. Ada. Iya. Iya. Beleric. Iya. Iya. Heal turret. Aduh, Bener. oke. Pasang aja revitalize di turret. Bener. Yang ke heal Mungkin Beleric nanti ya. bakal ada hero yang muncul. Oke, kita sini ada team fight di arah bottom lane tapi masih bisa untuk digocek, masih ada Nggak flicker kena. juga tampaknya dari seorang Matt ya, dan Slap flick. shot. Masih bisa flicker, Gila digocek. masih bisa Gila menghindari, dan bahkan Matt-nya masih bisa survive ketika 3 pemain dari Geek Farm mencoba untuk mengganggu dan ngerusuhin ke arah bottom lane. Bahkan 4 dengan 1 buff flame shot dari Freeze juga bisa dihindari dengan luasnya. Living by Mandiri Turtle Camp dan Turtle-nya tanpa ada gangguan sama sekali. Ini Brans-nya bakal kaya banget sih. Dia bener-bener bergerak ke kanan ke kiri. Yoi, sementara itu untuk kali ini kita lihat Breeze-nya udah memberikan satu feather ice strike ya untuk masuk Doa. dari KY. Masih bisa kabur ke bagian belakang tapi dimandiin untuk kali ini. Udah di healing tapi tidak sanggup menahan damage yang dikeluarkan dari Chang'e. Iya, 0-2 poinnya dari kill yang diamankan oleh Geek Farm. Bahkan kalau misalkan Papulun dan Cornet melihat ya, ini emang entah kenapa Kinya ini narik bareng sama Rainbow biar Brans-nya bener-bener dapetin optimal gold point. Iya, dan di bagian atas sana 3 Death Sonatanya sudah keluar. 3 pelurunya nabrak langsung ke Adam tapi ya damage-nya belum terlalu besar. Padahal ada satu lagi pasif yang dibutuhkan Reaper dan ada flicker ya, tapi tidak di dive tadi. Lebih memilih untuk menahan saja di bush-nya. Nggak mau ngedive ke arah Adam. Padahal mungkin karena nggak kelihatan juga kali. Atau ya, karena belum pemain dari Geek Farm mengeluarkan ya. an eye for an eye kali ya. Kan dia Bisa immune dari jadi. damage juga. Bisa jadi, oh ya bisa jadi. Oke, kalau begitu back to the game. Sudah level 4 dari seorang Renvi-nya yang memakai Chowteng. 50 detik lagi untuk Turtle yang berikutnya akan muncul, dan dari Brans-nya masih santuy banget, masih oke banget untuk farmingannya. Level 7 sudah didapatkan debutnya dengan 1 point kill juga. Dan bahkan dengan menggunakan Feather Air Strike sudah memukul mundur sedikit saja dari seorang Rainbow yang memakai SS. Oke, Meteor Shower-nya belum mengarah terlalu optimal. Mungkin tadi hanya untuk meng-clear ke arah wave minion aja. Bran, 1 gold buff. Dead Sonata dikeluarkan. Ada Glorious Pathway lagi. Ada Baby mau Renvi. pergi kemana? Agak sedikit terkurung dia. Untungnya masih bisa Phantom Step ke bagian belakang. Dimandiin kah untuk kali ini? Enggak, masih santai aja karena Despair-nya juga masih dalam masa cooldown. Wow, dan bahkan lihat Ripo-nya memotong cukup jauh dengan menggunakan Pakito-nya, dan bahkan Benedetta-nya juga sedang melakukan cutting minion juga. Kedua offlaner dari kedua tim masih sibuk sendiri-sendiri di lane yang sama, dan bahkan di arah bottom Wah. lane-nya sudah mulai didapatkan Pas-pam, Bran. tampaknya untuk gold turret-nya, dan bahkan dari Turtle sudah mulai muncul. Ada Chow juga yang bersembunyi sabar menunggu pergerakan dari anak-anak Victor Alpha, dan Adamnya juga sekarang memotong cukup jauh untuk minion yang muncul di arah top lane-nya. Turtle sudah mulai 1 bar lagi, sudah mulai maju lagi, sudah langsung diamankan begitu saja, bahkan tidak bisa untuk mencuri 1 orang pun dari seorang Geek Farm, dan bahkan dari Renvi-nya yang menunggu cukup lama tapi tidak mau menginisiate duluan. Iya, kehilangan lagi 1 turtle dan ini akan menjadi sebuah kerugian kecil untuk mereka, di mana sekarang dari networknya udah mulai memiliki jarak walaupun masih hitungan ratusan, Profesor KB. Ya tapi kalau jujur ya, untuk dengan lineup kayak gini emang agak sedikit sulit untuk Geek Farm masuk Ada ke dalam Ripo. lini belakang. Ripo Flicker tampaknya agak sedikit ragu untuk menghajar seorang Frieza di sana karena sudah ada 2 orang yang membackup. Ada Chang'e dan juga ada Chow yang mencoba untuk mengamankan Little Wanderer di sini dari seorang Chang'e-nya. Rainbow yang cukup
Ini kok ada Yang bug ya? Hah? Itu. si kecil tadi kayaknya Barnya ketinggalan apa gimana? Estes. Barnya Estes. Iya. Oh, yang kayak kemarin ya, visualnya aja. Visual ya, bug visual ya? Nah, Oke. Oke. Maaf, caster magang baru lihat ada bar Estes. Beatrix juga. Beatrix, iya. Sempat terlihat. Walaupun kita ujung-ujungnya nanti bakal melihat ke arah senjatanya ya. Tapi Clock of the Sea sudah diamankan oleh Matt, tapi untuk sekarang berarti Matt-nya harus lebih bermain sabar lagi sih. Jadi di arah top lane tidak ada lagi flicker dari sang Ripo-nya. Renvi-nya sudah melakukan Wave Dragon tapi tampaknya tidak berhasil untuk mendapatkan 1 point kill. Yap. Belum adanya point kill dari tim Bigoton Alpha tapi masih bisa untuk mengimbangi net worth dari tim Geek Farm dan bahkan di sini dari Ki-nya yang mencoba untuk maju. Oh, hati-hati. Sudah ada flicker dan bahkan berada strike ya. Masih ada Ghost Pathway. Dia balikin lagi sama Matt-nya. Dan justru kedua orang dari player-player Geek Farm yang harus ditumbangkan oleh sang robot Bigoton Alpha. Satu hit terakhir dan tadi ternyata mendapatkan healing begitu banyak. Namun untuk kali ini kita lihat Adam di bagian tengah. Udah ada Lethal Panel belum dikeluarkan. Adam mau pergi kemana, masih bisa bertahankah? Satu outer turret di mid lane tumbang. Lagotut. Teriakan dari para robot Bigoton Alpha mencoba untuk menghancurkan mental dari sang lawan Geek Farm. Dan bahkan ketika anak-anak Geek Farm yang ingin mendapatkan satu orang Ki-nya, justru malah dibalikan lagi keadaannya karena ada heal dari Glorious Pathway dan juga ada Estes di sana. Waduh, Estes setting bahkan mereka mendapatkan satu central turret yang ada di mid lane Profesor KB. Tertekan dari kali ini untuk Geek Farm ID. Iya, malah ini jadi kebalikannya. Ripo juga menangin dari laning phase-nya. Sementara yang dibutuhkan Adam adalah bertahan. Kali ini dia yang membutuhkan untuk melakukan siklus juga dan langsung dibalikin untuk team fight-nya. Yoi Renvi dimandi dari belakang ini dia. Ada sebuah backup tapi diteriakan di belakang sana. Hayolo, hayo. Sudah ada teriakan dari satu player Bigoton Alpha dan bahkan langsung ditumbangkan begitu saja. Slow yang terjadi dari Glorious Pathway dan juga dari efek skill dari Rainbow pasti dari Estes membuat Renvi tidak bisa Chunpo dan bahkan tidak bisa kabur karena tidak adanya flicker. Yoi, flame shotnya juga tadi udah ditembakkan tapi belum mengenai ke siapapun. Adam di bagian bawah bersama dengan Bebiu, mereka berdua ingin mendapatkan satu outer turret yang ada di bottom lane dan sepertinya ini akan menjadi milik mereka karena Matt belum mau terlalu masuk jauh lebih dalam lagi. Yes, tidak adanya yang mendefend, membackup dan bahkan sudah teriakan ayo lo dari seorang Hengki tapi belum adanya yang di stun tadi dari satu player karena dari cangkainya masih cukup jauh. Ada Renvi masih menunggu, masih ada 3 detik lagi untuk flicker, dia bisa untuk buka. Tapi siapa yang akan dia culik pertanyaannya? Apakah Brans atau justru malah Rainbow? Atau siapapun yang dia culik, ini benar-benar berbahaya karena Hylos yang akan menempel dari player-player Bigoton Alpha yang bisa langsung nge-stun, gak bisa untuk Duel of Dragon dengan jarak jauh dan juga delay knock-up yang cukup lama. Oke, nah untuk kali ini juga purple buff-nya menjadi milik dari Brans kah ataupun jangan tadi untuk menjadi milik Brans. Sementara Ripo di bagian bawah udah akan mendapatkan lagi satu inner turret. Ada Breeze di bagian belakang bersama dengan Chang'e, mereka bersatu mengusir mundur pemain dari Bigoton Alpha. Strategi yang cukup mengerikan tapi terlihat seperti hero-hero mudah. Dari Hylos, dari Estes, tapi sebenarnya ini adalah strategi yang benar-benar di patch sekarang. Ini membuat dari pemain Geek Farm itu kebingungan, bahkan di sini lihat Ki-nya masih santuy aja, langsung di heal dan teriakan dari Hengki ngapain untuk anak-anak Geek Farm ketika Hylos-nya yang ditendang, ketika tanknya yang justru ditendang dan si Adamnya terkena stun, masih ada Electro Final tapi dibakar dan bahkan flame shot-nya miss dan masih bisa di heal oleh Estes, lagi-lagi Estes dan Estes. Timing yang sangat baik dari Matt karena sampai sedikit lagi sepersekian detik lagi flame shot nabrak ke arah tubuhnya dan dia berteleport. Oke, Prof. Ini dia item-itemnya. Iya, aku cukup terkejut ketika tadi benar-benar yang ditendang adalah seorang Hylos yang bahkan kali ini udah memiliki satu buah Dominance Ice. Yang seperti aku bilang tadi, kalau seandainya Dominance Ice-nya udah jadi, ini bakal jadi ancaman untuk Bebiu. Karena mau bikin Golden Staff pun sekaligus dari seorang Bebiu nantinya dari item setelah End of Battle ini, Bebiu tetap bakal diminimalisasi dari pergerakan attack speed-nya. Dan untuk dari Hylos-nya sendiri, dia bakal makin tebal lagi untuk di lini depan. Apalagi heal dari Rainbow. Ini bahkan dia punya Oracle sih. Jadi kayaknya buat teman-teman dari Geek Farm PR juga untuk menumbangkan salah satu pusat healernya. Waduh, pusat healernya udah ada Oracle. Junglernya diacak-acak, dihabak-habak, semuanya disikat habis oleh Bigoton Alpha. Ini sih
Rainbow emang sengaja bakal ngasih efek slow ketika Henky-nya buka Glorious Pathway dan Lagi-lagi langsung dibuka begitu saja untuk Glorious Pathway-nya dan dia ada Ripo yang tiba-tiba datang langsung knock out strike dan langsung knock up Kara BBWW-nya 3. Tidak peduli dengan anak-anak yang lain ketika Karinya langsung ditumbangkan tapi langsung dibalas dari Hylos-nya. Didapatkan 1 poin kill lagi berhasil sekarat. Adam tidak bisa berhasil untuk maju karena depan bakal Sony-nya. One more hit dan langsung diamankan oleh Estes. Rainbow-nya Walai yang berhasil mendapatkan 1 poin kill di arah top lane. Ripo knock out strike. Renvi mau kemana di jab dan langsung ada Rhapsody dari seorang Granger. Dan lagi-lagi semua turretnya dari anak King Farm dihancurkan. Diratakan dengan tanah. Oke, dimasukin ke bagian dalam. Brisnya mau kabur ke badan, dipukul, untungnya masih bisa lewat belakang. Tapi masih ada 1 wave minion lagi. Ripo berfokus, Wow. Bestaren hancur, 1-0, Bigetron Alpha. Bigetron Alpha program to win dan ini dia untuk game yang pertama diamankan oleh anak-anak Bigetron dengan hero-hero yang sangat menyusahkan dan dengan spell Hylos Flicker ketika dia ditendang dan dia masih bisa tuh flicker ke arah belakang dan di heal lagi terus-menerus oleh seorang Rainbow. mungkin akan banyak yang bertanya-tanya kayak metode 2 support ini bagus nggak sih untuk sekarang? Bagus untuk pola permainan tarik ulur. Oke. Kalau misalkan kayak gini, Hylos Rafaela, Hylos Estes, Hylos Angela ini emang tipikal yang buat ngebait tarik ulurnya udah dilepasin. Jadi key-nya tinggal jalan sebebas mungkin. Gimana cara dia buka map, gimana caranya dia menukarkan poin ultimate yang dimiliki oleh teman-teman dari Geek Farm Yap. untuk